Oke, materi pertama ya, pemrosesan teks atau penelusuran informasi ya. Slides pertama kita lihat di sini ada sebuah gambar. Yang pertama ini jumlah koleksi dari teks dan struktur data. Kita tahu dengan istilah big data sekarang ya, banyak sekali data tapi tidak terstruktur. Ya misalkan kayak Twitter gitu ya, Facebook dan terusnya. Kemudian dokumen-dokumen ada kebanyakan tidak memiliki struktur yang pasti, sehingga informasi di dalamnya tidak bisa diekstrak secara langsung. Jadi beda dengan database ya. Kalau database kan dia datanya itu terkunci dengan sandi, dengan aplikasi. Sedangkan dokumen ini banyak kita bersebaran di internet. Itu. Jadi datanya bebas. Kemudian dokumen yang kita bacanya konteks internet ya, tidak semuanya memiliki makna yang terkandung gitu. Bahkan nggak perlu jauh-jauh dokumen ya, di komputer kita juga mungkin banyak ya data watch yang PDF atau apapun image gitu yang memang belum tentu itu penting isinya. Kebanyakan iklan atau apa, kalau kita download dari PDF gitu kan ke sebuah situs gitu kan banyak iklan itu. Maka dalam mata kuliah penelusuran informasi itu ada tahap mungkin disebut dengan pre-processing, diperlukan untuk memilih kata yang akan digunakan sebagai indeks. Pre-processing diperlukan untuk memilih kata indeks, kemudian indeks itu yang akan mewakili dokumen yang nantinya digunakan untuk membuat pemodelan information retrieval maupun aplikasi text mining lain. Software-nya mungkin kita coba pakai Jupyter ya, yang Python, atau yang lain saya juga belum tahu. Saya pernah hadirin seminar mahasiswa, cuma saya lupa nama software-nya apa. Sepertinya codingnya tidak terlalu banyak gitu. Mungkin kalau ada yang tahu bisa diskusi di grup ya. Definisi pemrograman teks yaitu pengubahan bentuk data yang belum terstruktur menjadi data yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan. Untuk proses mining lebih lanjut bisa sentimen analisis, peringkasan, clustering dokumen, dan lain-lain. Jadi ini awal mata kuliah sebenarnya untuk data machine learning ya, untuk data NLP, Natural Language Processing. Oke, pre-processing adalah poinnya adalah merubah teks menjadi term index. Oke, yang bisa menghasilkan indeks mewakili sebuah dokumen. Langkah-langkah dalam text processing. Yang pertama ada dokumen full text, bisa apapun datanya, bisa PDF Word, kemudian di parsing, dipisah-pisah. Ada tahap lexical analysis, masuk ke stop word removal, frase detection, streaming dan limitation, weighting, dan masuk ke indexing. Jadi ini adalah proses. Oke. Nanti di oke. Tulisan dalam sebuah dokumen itu bisa terdiri berbagai macam bahasa, karakter set, dan format. Dokumen yang sama berisi tulisan dari beberapa bahasa, misal sebuah email berbahasa Indonesia dengan lampiran PDF berbahasa Inggris. Jadi variannya banyak. Parsing dokumen itu berurusan dengan pengenalan dan pemecahan struktur dokumen menjadi komponen terpisah. Contoh, misalkan email dengan lampiran, ada dokumen yang
isinya, kemudian ada dokumen yang lampiran-lampirannya. Contoh lain, buku dengan 100 halaman bisa dipisah menjadi 100 dokumen, masing-masing halaman menjadi satu dokumen. Kemudian contoh lainnya adalah tweet. Kemudian contoh Twitter, atau komentar atau forum dalam sebuah review produk. Lexical analysis bisa disebut dengan lexing atau tokenas. Lexical analysis atau tokenisasi adalah proses pemotongan string berdasarkan tiap kata penyusunannya. Pada prinsipnya proses ini adalah memisahkan setiap kata yang menyusun suatu dokumen. Pada proses ini dilakukan penghilangan angka, tanda baca, dan karakter. Oke, silakan ini. Kemudian juga dilakukan proses scaffolding, di mana semua huruf diubah menjadi huruf kecil. Pada tahap ini juga ada cleaning ya. Cleaning proses membersihkan dokumen dari komponen yang tidak memiliki hubungan dengan informasi yang ada pada dokumen. Seperti script-script HTML ya, itu dihapus, link dihapus. Token adalah kata-kata yang dipisahkan dari teks aslinya tanpa mempertimbangkan adanya duplikasi. Oke, jadi token kata-katanya diambil ya, dipisah satu-satu seperti ini, bisa dibaca. Tipe adalah token yang memperlihatkan hanya duplikasi data. Ketika ada duplikasi hanya dituliskan sekali saja. Nanti seperti ini, artinya nanti di Python-nya kita harus membuat seperti ini juga nih. Trump adalah tipe yang sudah dinormalisasi, dilakukan stemming, filtering, dan sebagainya. Oke. Dibaca ya. Contoh tokenisasi, JR applying the word in the text. Di poinnya adalah sih mengambil semua kata jadi bisa misah gitu aja. Namanya adalah Santiago, kemudian dia akan buat seperti ini. Langkah 3, stop water removal, disebut juga filtering. Kemudian filtering, kata-kata yang digunakan untuk mewakili dokumen, stop water removal metode, algoritma
Stop list. Kata stop list ini biasanya adalah kata-kata penghubung yang dihapus. Tentunya kalau di bahasa Inggris adalah MU123 DST. Kalau di Indonesianya apa ya? Dan atau stop words removal adalah metode oke, ini kata-kata penghubung ya, ini coba dihapus. Oke, silakan dibaca ya. Nanti ini banyak ini ya. Ini saya nggak sanggup untuk menjelasin ini. Ada berapa ratus halaman. 82 halaman. Oke, nanti ini silakan dibaca dan kita akan coba buat aplikasi codingannya. Kalau ada bahasa yang agak mempermudah, sharing ke kita ya. Kita biar sambil belajar. Oke, itu aja. Terima kasih.